Halo semua, perkenalkan nama saya Basaria Nawalan, NIM 121250033 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau pengamat. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat nyata, maya, tegak, dan diperbesar, sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh si pengamat atau observer. Yang kedua yaitu ada lensa objektif. Sementara lensa objektif merupakan bagian dari mikroskop yang berada dekat dengan subjek yang sedang diamati. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga adalah tabung mikroskop. Tabung mikroskop atau disebut sebagai tubus merupakan bagian dan optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi berikutnya dari tubus adalah sebagai bagian penghubung antara lengan lensa okuler dengan lensa objektif. Adapun bagian-bagian dari mikroskop yaitu yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau si pengamat. Adapun fungsi dari lensa okuler ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, nyata, dan diperbesar, sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh si pengamat atau si observer. Yang kedua yaitu lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian dari mikroskop yang berada dekat dengan subjek. Fungsi dari lensa objektif ini yaitu membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga yaitu tabung mikroskop. Tabung mikroskop menjadi bagian dari mikroskop yang sering disebut dengan tubus. Tubus merupakan bagian non-optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus pada mikroskop. Fungsi lainnya yaitu dari tubus adalah sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Bagian selanjutnya adalah makrometer atau yang sering disebut dengan pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Adapun fungsi dari makrometer yaitu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Yang selanjutnya adalah mikrometer yang sering disebut dengan pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Mikrometer ini sering berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat. Dan selanjutnya adalah revolver atau yang sering disebut dengan pemutar lensa yang berfungsi untuk mengatur pembesaran pada lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Revolver sebagai tuas penyangga dalam mengoperasikan bagian ini cukup memutar ke kanan atau ke kiri. Nah, selanjutnya adalah reflektor, bagian yang berfungsi atau yang disebut dengan cermin pengatur yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Bagian selanjutnya dari mikroskop adalah reflektor atau yang sering disebut dengan cermin pengatur yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Reflektor sendiri terbagi dalam dua jenis cermin, yaitu saat kondisi cahaya dibutuhkan terpenuhi maka menggunakan reflektor cermin datar, sementara reflektor cermin cekung digunakan saat kondisi cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Bagian selanjutnya adalah diafragma atau yang sering juga disebut dengan pengatur cahaya, adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga observer bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya yang masuk ke dalam objek pengamatan. Bagian selanjutnya adalah kondensor, yang mana cara penggunaan bagian ini cukup diputar ke kanan, kiri, naik, dan turun sesuai dengan kebutuhan observer atau si pengamat. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Selanjutnya adalah meja mikroskop yang sering disebut dengan meja kerja mikroskop yang berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Sesuai fungsinya, meja kerja dilengkapi dengan penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak mudah bergeser selama proses pengamatan. Selanjutnya adalah lengan mikroskop
Yang berikutnya yang cukup mencolok pada bagian ini adalah lengan mikroskop. Seperti namanya, lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Yang selanjutnya adalah kaki mikroskop. Mikroskop juga dikenal dengan bagian kaki mikroskop, yaitu sebagai penyangga dan penopang mikroskop. Ketika meletakkan alat laboratorium, ini pada bidang yang terbilang tidak datar. Bagian ini membuat posisi mikroskop tetap stabil tanpa khawatir akan terjatuh atau terbalik posisinya.